gametogenesis. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah, kita langsung saja ya bahas apa itu gametogenesis. Gametogenesis terdiri dari dua kata ya. Yang pertama gamet dan genesis. Gamet adalah sel kelamin, sedangkan genesis adalah pembentukan. Artinya, gametogenesis adalah pembentukan sel kelamin. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai gametogenesis pada manusia. Yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai spermatogenesis. Sesuai dengan namanya ya, spermatogenesis artinya pembentukan sperma. Coba kita perhatikan bagaimana prosesnya ya. Yang pertama, di sini ada sel indukannya ya. Namanya spermatogonium. Nah, lalu spermatogonium ini akan mengalami mitosis. Sini ya prosesnya mitosis. Nah, menghasilkan spermatosit primer. Lalu, spermatosit primer ini mengalami meiosis 1 ya. Pembelahan ya. Yang pertama yaitu meiosis 1. Nah, menghasilkan spermatosit sekunder. Ini ya, 2 ya jadinya ya. Lalu, spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan lagi, yaitu meiosis 2. Ini ya. Meiosis 2. Menghasilkan spermatid. Ya, jadi ini spermatidnya. Jadi karena ini ada 2, masing-masing menghasilkan 2, jadi ada 4 ya. Kemudian spermatid ini mengalami pematangan ya. Oke, kita tulis saja di sini pematangan. Atau bisa juga diferensiasi. Atau disebut juga dengan maturasi. Oke. Setelah dia matang, dia akan menghasilkan spermatozoa atau sering kita sebut dengan sperma. Ini ya, ini spermatozoa. Oke. Nah, jadi satu spermatogonium ini dia menghasilkan 4 spermatozoa atau 4 sperma yang fungsional. Nah, di mana ini terjadinya spermatogenesis ini? Spermatogenesis ini terjadinya di testis ya. Oke. Nah, jadi jelas ya. Spermatogenesis tadi adalah pembentukan sperma terjadi di testis, dan ini sudah saya jelaskan prosesnya. Dari spermatogonium mengalami mitosis, menghasilkan spermatosit primer, kemudian meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder, kemudian meiosis 2 menghasilkan spermatid, mengalami pematangan atau maturasi, menghasilkan 4 spermatozoa yang fungsional. Baiklah, yang selanjutnya yaitu oogenesis. Oogenesis ini adalah proses pembentukan ovum atau sel telur ya. Di mana terjadinya? Dia terjadi di ovarium.
tadi proses pembentukan sperma ya. Kalau yang ini pembentukan sel telur atau ovum. Nah, bagaimana prosesnya? Hampir sama ya dengan spermatogenesis. Yang pertama, ada sel indukannya namanya oogonium. Ini namanya oogonium ya. Kemudian mengalami mitosis. Menghasilkan oosit primer. Lalu mengalami meiosis 1. Dia akan menghasilkan oosit sekunder. Nah, yang ini menghasilkan oosit sekunder dan satunya adalah badan polar 1 ya. Badan polar 1 atau bisa juga ada yang menyebutnya badan kutub ya. Badan kutub. Badan kutub 1. Lalu, oosit sekunder maupun badan polar 1 ini mengalami meiosis 2. Ini ya. Meiosis 2 menghasilkan apa? Kalau oosit sekunder ini satu menghasilkan ootit, di sini ya yang besar ini ya, ootit. Dan satunya dia akan menghasilkan badan polar 2. Sedangkan badan polar 1 mengalami meiosis juga, dia akan menghasilkan badan polar 2, 2 badan polar 2 ya. Jadi 3 ini adalah badan polar. Ada 3 badan polar di sini ya. Badan polar 2 atau bisa juga badan kutub. Ada yang menyebutnya badan kutub. Nah, kemudian yang mengalami pematangan adalah ootit ini ya, menghasilkan ovum. Ovum atau sel telur. Nah, coba perhatikan di sini ya. Ada sedikit perbedaannya ya dengan spermatogenesis. Pada oogenesis, satu oogonium dia menghasilkan satu ovum atau sel telur yang fungsional. 3-nya adalah badan polar ya. Sedangkan pada spermatogenesis, satu spermatogonium menghasilkan 4 spermatozoa atau 4 sperma yang fungsional. Jelas ya perbedaannya? Baiklah, itu saja bahasan kita kali ini mengenai gametogenesis pada manusia, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.